Mungkin pedang ini tidak terlalu mahal untuk komunitas besar, tetapi berbeda untuk Wang Lun. Hanya dengan risiko bahaya fana kerangka itu dipecahkan. Akibatnya, yang lain penuh dengan buah-buahan, tetapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Hal ini memungkinkan untuk membayangkan perasaan komunitas dan dunia barat, dan cemburu itu salah. Pedang kunci dua tangan juga merupakan senjata yang sangat bagus untuk Wang Lun. Meskipun dia adalah elit surga abadi dua lapisan surgawi, tetapi ada banyak tekanan surga abadi di atasnya. Dari segi kekuatan, Immortal Grade jelas bukan gilirannya. Akibatnya, Wang Lun melihat kecelah seperti ini, dan Wang Lun melihat ke arah zona perang utara, dengan penuh kecemburuan. Yang membuat wajahnya muram adalah sikap perang dunia timur. Kinpil Master, terima kasih banyak kali ini. Saya juga bersedia mengambil setengah dari rampasan perang di perang dunia timur, dan mengganggu Kinpil Master untuk berlatih. Raja Abadi, dipimpin oleh dunia perang timur, menghancurkan tinjunya. Dan Qin Yichen juga tersenyum dan memberi hormat, mudah untuk mengatakan bahwa semua orang di dunia perang timur sangat peduli. Rana Klan juga melihat ada yang tidak beres. Qin Yichen ini memperjelas bahwa dia sedang menggambar dunia timur. Mengesampingkan pedang prajurit itu, sikap dunia perang timur utama saat ini tampaknya merupakan langkah penting yang memengaruhi kekuatan keseluruhan kedua belah pihak. Dalam hal ini, belum lagi apakah perang dunia timur akan berurusan dengan mereka untuk ini, setidaknya tidak akan pernah berdiri di sisinya. Dan semua ini berkat Qin Yichen. Wang Lun harus mengakui bahwa di tempat ini, keterampilan kilang Qin Yichen adalah keuntungan yang tidak bisa dimiliki orang lain. Siapa sangka bocah ini akan memiliki penyempurnaan khusus selain kultivasi ganda? HMPH. Itu hanya bajingan kecil di periode akhir alam surga. Jangan biarkan dewa mendapatkan kesempatan. Jika tidak, Anda akan menyebarkan abu dan menyebarkan asap di satu tangan. Setelah Wang Lun mendengus dingin, dia memeriksa situasi keluarganya. Dan kemudian dia tenggelam. Tidak bisa ketinggalan lagi. Selama saya menemukan kesempatan, harus menang tangan. Selain tidak bisa menelan nafas ini, Wang Lun masih takut tidak bisa menjelaskan. Bayangkan setelah Perang Dunia Utara selesai, dan dia membawa kembali tulang dan tunggul saudaranya. Apalagi yang mulia, Tuan Gaoling tidak bisa melewatinya. Kuncinya adalah Wang Lun tidak berdaya. Apa yang dapat dia lakukan? Dia juga ingin tahu penyuling. Tapi bukan bakat bawaan itu. Untungnya, semua orang dari suku Jie penuh dengan mata galak, dan sepertinya mereka marah. Tetapi di sisi lain, Lin Huaxian memandang ke arah mata Qin Yichen penuh kelegaan. Kemana anak ini pergi? Dia bisa mengejutkannya. Lin Huaxian diam-diam menghela nafas bahwa kontribusi Qin Yichen untuk baris ini sejauh ini. Jika bukan karena Qin Yichen, maka dunia selatan tidak akan begitu peduli. Menghadapi kerjasama antara klan dunia dan dunia barat, dia tidak punya pilihan selain menghindari perbatasan. Tidak hanya itu, tetapi mengandalkan metode pemurnian Qin Yichen, mereka seharusnya sama tidak memuaskannya dengan suku klan, dan tidak dapat melewatkan tentara tajam ini. Yang paling penting adalah karena keberadaan Qin Yichen, bahkan dunia perang timur pun tertarik. Setidaknya untuk saat ini, dunia perang timur ada di pihak mereka. Jenius yang alami. Tidak heran jika Sovereign Item akan menang. Setelah istirahat singkat, saya melihat klan dunia berbaris menuju kedalaman. Akankah dunia perang dunia ketiga rela tertinggal, dan segera terus waspada menjelajahi bagian dalam reruntuhan yang rusak ini? Sepanjang jalan, dari waktu ke waktu saya akan menghadapi penyergapan kerangka, tetapi tidak ada pisau dengan pisau. Dan kerangka ini berada di depan banyak pembangkit tenaga listrik di tiga dunia perang. Mereka semua mengirim peralatan. Saat saya berjalan, Wang Lun bahkan lebih tertekan. Saya juga menemukan kerangka. Mengapa mengirim peralatan ke dunia berperang utara? Ini adalah cara untuk memblokir diri saya sendiri. Melayang di pasir. Lama kemudian, seluruh kelompok berjalan ke reruntuhan pilar batu yang runtuh. Qin Yichen melihat sekeliling, dan dari teknik abadi yang baru saja saya dapatkan, dia merasa bahwa tempat di bawah kakinya mungkin adalah kekuatan besar, dan tempat pilar batu itu tidak terlalu aneh, seolah-olah itu hanya hiasan. Dan saat itu, saya mendengar seseorang berteriak kaget, "Ayo dan lihat. Ada tulisan tangan di sini." Qin Yichen melihat ke sepanjang suara, dan setelah memeriksa dengan cermat, dia melihat garis tulisan tangan di pilar batu. Tulisan tangannya sangat berantakan, dan diukir dengan tergesa-gesa, tetapi sangat sulit. Tetapi setelah bertahun-tahun tenggelam, terlihat sangat kabur. Ia mengatakan, Immortal Monarch, yang pertama kali menemukan tulisan tangan itu, menyeka darah dan pasir. Tetapi ketika Qin Yichen melihat ke arah tulisan tangan itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sekte Abadi Wu Tianhao, diserang oleh iblis, naik turun, dan dimandikan dan dibantai. Tetapi Master Sekte tertinggi memimpin kami untuk melawan iblis sampai akhir. Tulisan tangan selanjutnya telah dihancurkan, dan tidak ada yang memperhatikannya saat ini, tidak hanya Qin Yichen. Semua orang yang hadir tercengang, dan wajahnya bermartabat. Qin Yichen akhirnya mengetahui bahwa tempat ini disebut Sekte Abadi Tianhao. Jangan pikirkan itu,
Ini jelas bukan benua. Meskipun Qin Yichen belum pernah mendengar tentang Sekte Abadi Tianhao, baris tulisan ini telah membuat Qin Yichen menyadari luasnya alam semesta, dan benua domain bintang lainnya juga memiliki jiwa. Dan menilai dari detail pavilion kitab suci tersembunyi, kekuatan Tianhao Immortal Sekte sebelumnya jelas tidak lemah. Saya khawatir itu hampir sebanding dengan satu sisi dunia perang. Namun, yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah iblis yang disebutkan dalam tulisan tangan itu. Setan macam apa itu? Qin Yichen tidak bisa tidak memikirkan monster alien yang ditemui di benua 10.000. Dia tidak yakin apakah ada hubungan antara keduanya. Tetapi yang pasti kekuatan kelompok iblis ini pasti tidak lemah. Jika tidak mungkin untuk menghancurkan Sekte Abadi Tianhao. Tanda seru. Tanda seru. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Awalnya berpikir bahwa perjuangan antara wilayah dan benua sudah cukup untuk memakan orang dan tidak meludahkan tulang mereka. Tetapi dibandingkan dengan kengerian Sekte Abadi Tianhao, tampaknya itu yang terakhir mengalami bencana. Teror. Qin Yichen berspekulasi bahwa kerangka itu seharusnya adalah iblis yang disebutkan oleh Sekte Abadi Tianhao. Tetapi jumlahnya pasti lebih banyak dari yang mereka temui. Bahkan Qin Yichen curiga bahwa apa yang mereka dan timnya temui mungkin hanyalah puncak gunung es. Lebih banyak setan seharusnya dipenggal dan dibunuh. Dan di bawah kekuatan Xianwei, diperkirakan tidak ada modal mayat yang lengkap. Demikian pula, saya khawatir ada banyak kematian tanpa mayat utuh di pembangkit tenaga listrik Sekte Abadi Tianhao. Lagi pula, pada tingkat perang ini, mayat di mana-mana di seluruh lapangan hanya sesekali. Lebih sering, Xianwei menyapu ruangan, dan kerangka tidak ada. Ekspresi orang banyak bermartabat, dan Qin Yichen juga samar-samar mengerti mengapa dia tidak bertemu Immortal Grade. Dia masih memikirkannya. Karena ada pavilion kitab suci tersembunyi, harus ada pavilion bela diri dengan koleksi kelas abadi. Sekarang pikirkanlah, teknik kultivasi yang berbeda, kekuatan sihir, semuanya adalah bencana yang akan dihancurkan oleh seluruh sekte, dan mereka tidak punya alasan untuk menyembunyikan kartu mereka. Setelah lama hening, bahkan 1000 wajah cantik Zixuan diperingatkan, hati-hati, iblis yang disebutkan oleh Sekte Abadi pada hari ini, saya khawatir kekuatan kita jauh di atas kita.